Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tema konten kali ini adalah mengisahkan tentang seorang suami yang memaksa istrinya untuk berselingkuh demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dipaksa selingkuh suami. Kisah ini menceritakan perihal kehidupan sepasang suami istri yang hidup dalam kemiskinan. Heru, suami dari Eni, menyuruh istrinya untuk selingkuh agar bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga mereka. Namun tanpa dia sadari, perselingkuhan ini berujung dengan perceraian. "Mas Denny sayang, kapan kita ketemuan?" tanya aku dengan pelan kepada seseorang melalui HP jadul keluaran pertama milik perusahaan Nokimon. Suara yang kubuat selembut mungkin, sebab jika aku mengucapkan kata kasar kepada sosok yang belum pernah aku lihat secara nyata, maka Mas Heru akan memarahiku. "Belum sayang," sahut dari seberang sana dengan suara lembut. "Mas Denny, pulsaku habis. Sebenarnya aku ingin mengobrol lama. Aku merasa kangen banget dengan suaramu, Mas," rayuku dengan suara manja yang diajari oleh suamiku. "Baiklah sayang, nanti aku belikan pulsa ya. Kecup sayang dulu ya, selamat bobo." Mas Denny mengakhiri pembicaraannya yang melalui HP. Seperti biasa dia mencium HP-nya terlebih dahulu, kemudian memutuskan panggilan. Hingga suara kecupannya terdengar jelas di telingaku, membuat merinding bulu romaku. Dia, suami yang paling bodoh, tersenyum puas di depanku setelah mendengar Denny akan mengirim pulsa dengan jumlah yang lumayan besar. Pulsa pemberian dari Denny sebagian besar akan dijual kepada teman suamiku. Seperti inilah aku yang disuruh berselingkuh oleh suamiku sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak aku kenal sebelumnya, hanya demi selembar kertas yang disebut duit. Kami adalah sepasang suami istri yang telah mempunyai 2 orang anak. Disebabkan oleh perekonomian hidup di desa sangat sulit bagi kami, yang tidak memiliki pekerjaan tetap serta keahlian, membuat kami harus merantau ke kota untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi sama saja dengan sifat Mas Heru, seorang pemalas kelas akut, membuat kami semakin menderita. Awalnya, sesampainya di kota, Mas Heru sempat bekerja, namun hanya beberapa bulan saja dikarenakan dia terkena dampak dari pihak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, dan membayar kontrakan, kami sangat kesusahan. Bahkan pernah suatu hari kami tidak makan, sedangkan kontrakan sudah berbulan-bulan menunggak, tidak dibayar. Bukan kami tidak mau membayarnya, tetapi karena tidak memiliki sepeser uang pun. Dengan alasan kebutuhan ekonomi, sehingga keluarlah ide gila itu dari pikiran Mas Heru untuk merayu suami orang dan mengharuskan mengorbankan aku sebagai istri satu-satunya. Awal mulanya dari sore itu, Mas Heru ditelepon oleh abangnya yang merantau di suatu daerah, namun lain provinsi. "Heru, bisa tolong mencarikan perempuan yang serius dan mau dinikahi enggak?" tanya Abang Gino dengan suara lembut dari seberang dunia sana melalui HP kepada Mas Heru. "Untuk siapa, Abang?" sahut Mas Heru sambil mengernyitkan dahi. "Untuk teman kerjaku. Dia adalah seorang bujangan tua, tetapi sangat tajir," terang Abang Gino, dan Mas Heru mendengar dengan antusias. "Bisa, tentu saja bisa, Abang," Mas Heru menjawab penuh semangat. "Baiklah, nanti nomor HP-nya aku SMS-kan ya. Terus cewek itu suruh SMS kepadanya," perintah Abang Gino. "Siap, Abang," sahut Mas Heru sambil menyeruput kopi. "Bagaimana kabar kalian di situ?" selidik Abang Gino. "Kami baik-baik saja, Abang," sahut Mas Heru. "Syukurlah," jawab Abang singkat. "Udah ya Mas, mau berangkat kerja dulu," pamit Abang Gino sebelum mengakhiri pembicaraan. "Iya Abang, Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pembicaraan mereka pun berhenti. Aku dapat mendengar semua pembicaraan mereka dengan jelas.
melalui benda kecil yang disebut HP itu. Sebab Mas Heru membesarkan suaranya pada speaker HP jadul miliknya. Suaranya pun bisa terdengar sampai di dapur tempatku sedang memasak, dan Mas Heru sendiri sedang ada di dalam kamar. Malam yang dingin, di saat kedua gadis kecilku terlelap, Mas Heru kembali merayuku, tetapi bukan untuk memenuhi hasratnya, melainkan aku harus menyamar menjadi seorang gadis yang belum menikah, dan kemudian harus berpacaran dengan Denny yang tajir. Dek, aku punya ide. Kamu aja yang berpacaran dengan Denny, perintah Mas Heru, seolah tanpa beban dosa. Ini namanya selingkuh loh Mas. Aku berusaha menolak secara halus. Aku ikhlas kok dek, asalkan kalian tidak bertemu. Selama selingkuhmu hanya di dalam HP, aku akan selalu mendukung. Lumayan loh dek, kita bisa mendapatkan pulsa dan uang secara cuma-cuma, ucap Mas Heru pelan sambil memijit lembut pundakku. Tapi Mas, jika suatu saat hatiku pun ikut selingkuh juga bagaimana? Apakah kamu akan menceraikanku Mas? Selidikku sambil melirik ke arahnya. Itu tidak mungkin akan terjadi. Kalian kan tidak akan pernah bertemu, hanya dalam HP saja loh dek. Denny kan berasal dari pulau lain, dan sekarang dia tinggal di daerah yang sangat jauh dari kita. Walaupun satu pulau, kilah Mas Heru. Dia berusaha meyakinkanku dengan ide gilanya yang seolah-olah tidak berakibat buruk di masa depan. Baiklah, karena kamu memaksaku Mas, tetapi kelak jangan menyesal, sahutku gasal. Sambil sedikit mengancam, kemudian aku membaringkan diri di atas kasur, memeluk putri kecilku yang masih terlelap dalam tidurnya. Aku pun menyanggupinya, bukan karena suka padanya, tetapi demi sesuap nasi, dan juga karena takut diceraikan oleh Mas Heru. Mas Heru bertubuh besar dan tinggi, wajahnya sangat tampan mirip bintang film. Itulah yang membuat aku tergila-gila kepadanya. Mas Heru tampak bahagia dengan keputusanku. Dia berandai-andai sambil ketawa tentang akan mendapatkan rezeki dengan cara yang haram. Mas Heru mewanti-wanti agar penyamaran ini kelak jangan sampai ketahuan. Rencana pun mulai disusun serapi mungkin. Namaku diubah menjadi Dita, gadis berumur 24 tahun yang belum pernah menikah dengan alasan ditinggal menikah oleh tunangannya. Dalam arti lain aku ialah gadis yang sedang trauma dan patah hati. Begitulah Mas Heru memperkenalkan aku kepada Denny. Rupanya Gayung bersambut baik. Denny pun ingin segera berkenalan dengan sosok Dita yang tidak lain itu ialah aku. Dengan alasan ingin menghormati, mengobati rasa sakit hatinya Dita. Mulai malam itu, aku menghubungi Denny melalui SMS mesra yang diketik oleh suamiku sendiri. Hari-hari selanjutnya, aku menghabiskan hari dengan cara bergelayut mesra di HP bersama Denny, sedang suamiku menjaga kedua anaknya. Jika Denny mengirim SMS, maka suamikulah yang membalasnya dengan kata sangat mesra yang membuat semua orang akan bergedek ngeri jika membacanya. Jika Denny menelpon, maka aku yang harus menjawabnya. Mas Heru sama sekali tidak menaruh perasaan curiga sedikit pun kepada aku. Dia selalu meninggalkanku sendiri ketika sedang bercandaria dengan sosok yang jauh di ujung dunia sana. Awalnya, perasaan kaku serta risih bersarang di hatiku. Namun, semakin lama seperti timbullah perasaan nyaman. Bahkan, aku sering menelponnya terlebih dahulu atau mengirimkan SMS, hanya sekedar menanyakan kabar. Mas Denny memiliki suara yang enak didengar. Kadang juga dia menyanyikan lagu cinta untukku. Ketika Mas Denny bernyanyi, aku merasa kembali ke masa pubertas dulu. Perasaan bahagia dan membuat aku sering ketawa sendiri setiap mendengar bujuk rayunya. Suara yang nyaman. Hari berganti hari begitu cepat, tanpa terasa, dan aku merasa nyaman serta bahagia. Setiap sedang bergelayut mesra dalam HP bersama Mas Denny, aku yang dulu memanggilnya hanya namanya kini berubah menjadi Mas. Kata-kata dan suaranya terdengar penuh rasa kasih sayang dan kedewasaanlah yang membuat nyaman, atau mungkin karena aku merasa kasih sayang darinya seperti seorang ayah. Aku ialah sosok yang dibesarkan tanpa seorang ayah.
Pada umur 5 tahun, ayah meninggal karena penyakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Namun, membawanya ke jalan ilahi. Waktu itu, Eti adikku baru berumur 3 tahun saja. Ibu ialah sosok yang tangguh. Dia membesarkan aku dan Eti, adik perempuanku, seorang diri, tanpa sosok laki-laki yang aku panggil ayah. Manis pahitnya kehidupan, dia arungi sebagai sosok ibu, dan sekalian merangkap menjadi sebagai sosok ayah. Sungguh sebuah perjuangan yang sangat berat, di mana dia berkewajiban mengasuh sekaligus menafkahi kami. Ibuku sangat luar biasa, sosok yang tangguh dan mandiri. Zaman dulu tidak seperti sekarang. Tidak ada bantuan apapun yang diterima oleh ibu, kecuali zakat fitrah di malam takbir. Namun itu semua tidak menyulutkan perjuangannya untuk mendidik dan membesarkan kami. Aku mengenyam pendidikan hanya sampai di bangku sekolah menengah saja. Zaman dulu, sekolah masih membayar SPP setiap bulannya. Bahkan menurut ibu sangat mahal. Mungkin karena ibu yang bekerja sebagai buruh penjahit di salah satu konveksi yang terbesar di daerah kami, dengan upah yang tidak seberapa. Belum lagi upah itu digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan lainnya. Bukan hanya aku saja yang hanya sekolah sampai SMP saja. Teman-temanku pun di kampung, semuanya hanya sampai sekolah menengah saja. Kemudian setelah menerima ijazah, kami semua mencari kerja di kota. Itu adalah tradisi yang entah dari mana asalnya, dengan alasan mencari pengalaman dan membantu meringankan beban orang tua. Semua pemuda-pemudi berbondong-bondong ke kota. Setelah lulus SMP, aku pun segera bekerja di kota besar guna membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Juga, aku ingin Eti melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dariku, agar dia memiliki masa depan yang lebih baik. Dengan modal nekat dan kepercayaan diri, aku pun berangkat ke kota, bersama dengan teman-teman untuk mencari pekerjaan di sana. Alhamdulillah, nasib berpihak pada kami, sehingga kami pun mendapat pekerjaan di sebuah toko pakaian. Setelah beberapa hari tinggal di kota, menumpang di rumah saudara seorang teman, aku bertemu dengan Heru, sosok lelaki keren yang kelihatannya baik ketika sedang libur kerja di sebuah bioskop. Kami pun berkenalan dan mulai menjadi akrab. Dia pun menyatakan cintanya beberapa hari kemudian, tanpa pikir panjang lagi. Aku langsung menerima cintanya, dan itu menjadi yang pertama kalinya berpacaran bagiku. Hanya 2 bulan saja waktu kami berkenalan, lalu pacaran. Setelah itu dia langsung melamarku tanpa tunangan. Setelah menikah, aku yang awalnya memanggilnya hanya Heru, kini berubah menjadi Mas Heru. Rumah tangga kami berjalan dengan baik dan tanpa kekurangan apapun, karena selama menikah, kami tinggal di rumah orang tuanya Mas Heru. Mertuaku sangat baik, dia sangat menyayangiku, layaknya anaknya sendiri. Bahkan anak perempuannya, yaitu kakaknya Mas Heru, merasa iri kepada aku akan kasih sayang ibunya yang begitu besarnya untuk diri ini. Ibu bertua berjualan di pasar aneka sayuran segar yang dia beli dari para petani langsung. Jadi semua bumbu dapur dan aneka sayuran lain ibulah yang membawanya dari pasar. Bahkan jika ibu mendapatkan untung banyak, dia akan memberikan uang untukku. Ibu menyuruh supaya aku membeli baju untuk Lena. Mungkin karena ibu mertua tahu jika Mas Heru tidak pernah memberiku duit untuk membeli baju. Jangankan untuk membelikan bajuku dan Lena, untuk membeli rokoknya saja dia sering meminta pada ibunya. Entah mengapa, Mas Heru yang pemalas bisa terpengaruh oleh temannya, dan juga abangnya tentang indahnya hidup di rantau, yang bakal pulang dengan membawa 1000 kesuksesan. Hari itu pada hari Minggu yang cerah, Mas Heru memboyongku beserta putri kecilku yang bernama Lena. Dia masih sangat kecil menuju kota untuk mengadu nasib. Kepergian kami tanpa restu dari ibuku ataupun pihak keluarga Mas Heru. Namun Mas Heru masih tetap saja nekat. Sampai di kota, Mas Heru tidak langsung mendapat pekerjaan. Padahal usahanya untuk melamar pekerjaan tidak pernah berhenti. Hampir tiap hari dia mendatangi pabrik ataupun PT di kawasan industri yang letaknya tidak jauh dari tempat kami mengontrak.
Alhamdulillah, akhirnya Mas Heru mendapat pekerjaan di sebuah pabrik gula sebelum uang pemberian dari ibu mertua habis. Karena cinta ibu mertua kepada kami, sehingga rela menjual gelang emas yang melingkar di tangannya untuk diberikan kepada Mas Heru sebagai bekalnya merantau di kota orang. Pertama kami sampai di kota, setelah kami mendapatkan kontrakan dan membayarnya untuk 2 bulan ke depan sekaligus, Mas Heru pun membawa kami untuk berjalan-jalan menikmati hidup seperti orang kota. Setelah uang pemberian ibu tinggal sedikit, barulah Mas Heru mencari pekerjaan setiap hari. Pergi pagi, pulang sore, hampir 1 bulan dia mendapat pekerjaan. Itu pun berkat seorang tetangga yang bekerja di dalam pabrik tersebut. Dia mengenalkan Mas Heru kepada manajer perusahaan itu. Selama Mas Heru bekerja di pabrik itu, aku merasa bahagia karena setiap bulannya bisa memegang uang yang lumayan banyak. Walau uang gaji 1 bulan hanya cukup untuk 1 bulan. Mas Heru yang biasa dimanja soal makanan, maka dia pun tidak mau hidup apa adanya. Dan aku juga senang karena tidak perlu repot memasak dan selalu makan di restoran. Sesekali aku menghubungi ibu mertua dan ibuku hanya untuk menanyakan kabar mereka, menggunakan HP merek Nokimon keluaran pertama. Dulu merasa sangat keren jika bisa memiliki HP tersebut. Masa manis dan indah pun tidak berjalan lama dikarenakan pihak pabrik mengalami krisis akibat adanya beberapa oknum yang melakukan korupsi, sehingga berdampak pada banyaknya karyawan yang harus dirumahkan termasuk Mas Heru. PHK berada pada waktu yang kurang tepat, yaitu saat aku hamil kedua di umur 8 bulan, waktu kehamilanku. Tidak pernah berhenti aku membujuk Mas Heru untuk pulang ke desa, namun dia tidak mau dengan alasan tidak akan pulang sebelum sukses. Kembali ke awal cerita, Mas Denny, seandainya aku tidak secantik dengan yang kamu bayangkan, bagaimana Mas? Tanyaku dengan suara yang agak manja. Seperti apapun rupa wajahmu sayang, aku akan tetap mencintaimu, jawab Mas Denny. Sebuah kata yang merdu dari Mas Denny. Kata itu telah menusuk hatiku yang paling dalam, sehingga menghadirkan getar-getar cinta tumbuh di dalam hati dan menjalar ke jiwa. Mas Heru tersenyum puas atas kata yang dia dengar melalui HP dalam genggaman tanganku dengan suara yang di loudspeaker. Yes, mangsa sudah terperangkap. Mas Heru berteriak penuh kemenangan. Hatiku juga telah tertangkap dalam permainan gilamu Mas, kataku dalam hati. Aku hanya diam memandang Mas Heru yang sedang bahagia sambil tersenyum getir, menahan segala rasa di hati. Perekonomian semakin sulit buat kami. Untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari kami kebingungan. Apalagi untuk membayar uang sewa kontrakan. Kami merasa sangat kesusahan. Mas Heru masih tetap dengan pendiriannya yang tidak mau diajak pulang ke desa. Untuk makan sehari-hari pun selalu kebingungan dan mengandalkan keringatku yang tidak seberapa. Mungkin Mas Heru sudah merasa sangat putus asa karena dia mencari dan melamar kerja di mana-mana. Namun tidak juga ada yang menerimanya untuk bekerja. Terpaksalah aku yang harus berjuang dengan melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di setiap rumah mewah yang terletak di kompleks perumahan mewah depan kontrakan. Berkat dari kegigihanku untuk mencari pekerjaan, akhirnya aku diterima bekerja di sebuah rumah mewah milik Ibu Leli dan Ibu Dewi sebagai buruh mencuci serta menyetrika baju dengan gaji harian yang tidak seberapa, tetapi lumayan untuk bisa untuk memenuhi kebutuhan harian. Puji syukur aku panjatkan kepada Sang Pencipta alam yang telah memberikan jalan pada kami untuk mendapatkan rezeki dan bisa melanjutkan kehidupan di kota ini melalui kebaikan Ibu Leli dan Ibu Dewi. Sangat lelah rasanya setelah seharian mengurus rumah orang lain dan sampai di kontrakan pun harus mengurus anak yang rewel setiap malamnya. Waktu untuk tidur malam pun berkurang, sedangkan Mas Heru tidur dengan nyenyaknya seolah tanpa beban pikiran. Dia semakin gemuk, sedang badanku bertambah kurus kering seperti orang yang terkena dampak Perang Dunia Ketiga. Aku merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan seperti ini.
Ingin sekali untuk segera mengakhiri hidup yang melelahkan di setiap harinya. Namun, pikiran itu sirna seketika. Setiap kali aku menatap kedua putriku yang mungil, rasa kangen akan damainya hidup di rumah mertua membuatku terasa ingin pulang ke desa saja. Hidup di kota sangatlah menderita. Aku harus mencuci baju milik orang lain hanya demi sesuap nasi. Sementara itu, jika tinggal di rumah mertua, aku bisa hidup layaknya ratu. Sekali lagi Mas Heru kembali kubujuki untuk meninggalkan kota ini. Mas, kita pulang saja ke desa yuk, ajakku pada Mas Heru. Aku mencoba berkata dengan selembut mungkin. Sudah kukatakan, kita pulangnya menunggu sukses dulu baru pulang, supaya kita tidak mendapatkan malu. Gila Mas Heru dengan nada tinggi sambil melotot ke arahku. Mas, sukses itu dicari atau dikejar, bukannya ditunggu, sahutku dengan suara tidak kalah yang tingginya. Oe, oe, terdengar suara tangisan dari kamar. Aku pun diam tanpa berkata apa-apa lagi. Tuh, anakmu nangis, sana diurusi. Perempuan kebanyakan bacot, ujar Mas Heru sambil menghidupkan rokok di tangan kanannya. Tanpa menjawab perkataannya, aku berlalu pergi menuju kamar, meninggalkan dirinya yang sedang asik memainkan game di HP jadulnya. Rupanya, Lena putri kecilku terbangun dari tidurnya. Mungkin dia terkejut mendengar suara teriakan kami berdua. Di tengah malam yang dingin ini, seperti biasa jika dia terbangun, maka akan kembali tidur lagi menjelang subuh nanti. Terpaksalah aku begadang semalaman demi sang buah hati. Hal seperti ini terjadi hampir di setiap malamnya. Mungkinkah bisa sukses? Sementara untuk makan besok saja, aku harus bekerja mencuci dan menyetrika baju milik orang lain, supaya mendapatkan upah untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya, ucapku dalam hati, sambil tersenyum miring pada Mas Heru. Pagi setelah memasak makanan seadanya dan memandikan kedua putriku, aku segera berangkat menuju ke rumah Ibu Leli atau Ibu Dewi untuk bekerja di rumahnya sebagai pekerja upahan harian, sedangkan Mas Heru berada di kontrakan untuk menjaga kedua anaknya. Badan pun terasa seperti mau patah rasanya, apalagi Mas Heru tidak mau mengerti dan mendengar keluh kesahku. Bahkan dia masih sering meminta jatah malamnya, tanpa memedulikan tubuh ini yang kelelahan. Dengan terpaksa aku melayaninya, walau raga terasa remuk. Suatu hari aku pun jatuh sakit. Dokter mengatakan karena aku kelelahan dan kurangnya asupan gizi. Sebagai seorang perempuan yang masih menyusui, seharusnya aku mendapatkan istirahat yang cukup, serta gizi yang seimbang. Namun, apalah daya, hidupku di rantau bersama suami yang pemalas. Jangankan memberikan makanan yang bergizi, buat makan dia saja, aku yang memberinya. Karena dia melihatku yang seharian berbaring tanpa tenaga untuk bangun, maka segala pekerjaan di kontrakan dia yang mengerjakannya, dari memasak, mencuci, menyapu, bahkan memandikan anak-anaknya, serta mengelap badanku. Karena tubuh yang kurus serta kulit yang putih, sehingga dia tidak dapat membedakan aku sakit atau hanya berpura-pura saja. Sebenarnya rencanaku berpura-pura sakit supaya Mas Heru bersedia untuk pulang ke desa. Kenyataannya tidak, dia malah meminjam uang kepada abangnya yang merantau di daerah lain untuk bertahan hidup di sini selama aku belum bisa bekerja lagi. Semenjak meminjam uang abang, Mas Heru jadi sering berhubungan dengannya melalui HP. Mereka semakin akrab seperti layaknya seorang teman. Tanpa dia sadari, ini adalah awal dari prahara rumah tangga yang berkepanjangan seperti badai tanpa ujung. Berkat dari ide gilanya itu, aku merasa lebih baik karena ada tempat untuk mencurahkan keluh kesahku. Tempat di mana aku bisa bermanja senda dalam buayan asmara semu yang menghiasi hariku. Layaknya seperti seorang gadis yang baru mengenal masa pubernya. Karena sosok Denny mampu memberikan segalanya kepadaku. Buktinya, aku minta pulsa, uang, serta perhatiannya dia mampu menurutinya tanpa banyak bertanya, walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Setelah sembuh dari sakit, aku hanya bekerja di rumah Ibu Dewi saja karena sebagian waktu pada setiap harinya habis digunakan untuk bertelepon mesra dengan Mas Denny. Mas Denny sangat baik, dia memberiku pulsa dalam jumlah yang lumayan banyak.
Bahkan dia mengirimkan uang melalui rekening bank tetanggaku setelah mengetahui jika aku sakit. Aku merasa jadi orang lain, bukan seperti aku yang dulu. Setiap hari selalu mendapat kata pedas yang menyakitkan hati dari Mas Heru dan juga bukan perempuan yang kucel penuh kesibukan setiap harinya. Pagi hari setelah menyiapkan sarapan, aku berangkat ke rumah Ibu Dewi, mencuci dan menyetrika bajunya. Hanya beberapa potong baju saja yang saya cuci dan setrika untuk setiap harinya. Jadi hanya dalam tempo paling lama 2 jam lebih, aku sudah sampai di kontrakan kembali untuk menyuapi dan memandikan anak-anak. Sementara itu, Mas Heru seperti biasa, setiap kali diri ini pulang dari kerja, dia masih terlelap dalam mimpi gilanya, sebuah mimpi gila yang akan membuatnya menderita seumur hidup. Aku biarkan saja dia yang sedang menjalankan ritual sarapannya dengan nasi goreng spesial ekstra pedas, kesukaannya. Perut ini yang tidak bisa makan pedas, seperti biasanya, kecap dan kerupuk sebagai teman makan nasi. Begitu juga dengan kedua putri kecilku. Kami bertiga sudah sangat terbiasa makan seadanya. Dek, jangan lupa nelpon Denny, perintah suamiku yang kurang waras. Iya, sahutku singkat sambil menyelesaikan makanku. Cari alasan untuk minta duit kepadanya, tetapi jangan katakan jika mau buat bayar kontrakan, imbuhnya, sambil memasukkan nasi ke mulutnya. Terus, aku harus cari alasan apa? Tanyaku pada Mas Heru untuk meminta pendapat. Sebab biasanya di kepala yang besar itu banyak ide gila dan licik. Jadi tidak ada salahnya aku bertanya kepada Mas Heru. Pasti dia akan menjawab dengan senang hati juga. Katakan saja, jika HP-mu rusak, dia pasti akan membelikannya untukmu. Dia itu bodoh, perintah Mas Heru dengan suara keras sambil tersenyum licik. Aku hanya tersenyum getir. Di dalam hati kecilku yang mulai rapuh akan arti dari kesetiaan dan cinta. Bahkan mulai ragu akan apa, masih ada cinta untuk suamiku. Setelah memandikan kedua putri dan tubuhku sendiri, aku duduk santai di ruang tamu sambil memegang HP Nokimon yang menempel di telinga kiriku. Mas, aku butuh duit untuk beli HP. HP jadul ini sudah rusak, ucapku dengan suara semanja mungkin yang bertujuan untuk mengambil. Kamu mau HP merek apa, Dik? Selidik Mas Denny. Suaranya terdengar lembut dan penuh kasih sayang di telingaku. HP yang bisa buat ngeliat orangnya kalau pas untuk nelpon itu loh. Terangku sedikit gugup sambil mengelap keringat. Aku tidak tahu mereknya, tetapi selalu melihatnya saat Bu Dewi menelpon adiknya yang ada di luar kota, dan aku ingin memilikinya supaya bisa melihat wajah tampan Mas, rayuku kepada Mas Denny dengan suara lembut dan manja. Setahu Mas Denny, aku bekerja sebagai babysitter di rumah Bu Dewi, jadi aku tidak merasa khawatir ketika sedang menelpon dengannya dan tiba-tiba putri kecilku menangis karena dia pasti akan menyangka jika Lena ialah anaknya Bu Dewi. Baiklah, SMS kan alamatmu sayang. Aku belikan dari sini lalu dikirim ke sana. Perintah Mas Denny, suara terdengar sangat merdu dan bergetar di hati ini. Sesaat aku membayangkan milik HP canggih berwarna silver itu. Oe, oe, oe. Suara tangis Lena telah membuyarkan hayalanku. Nangis tuh anaknya, dicubit ya? Mas Denny menggodaku dari ujung dunia sana. Namun terasa sangatlah dekat seakan-akan berada di sisiku. Seandainya dekat pasti dia akan melihat wajahku yang mirip kepiting rebus. Aku tetap bercanda ria dengannya melalui HP jadul sambil memberi ASI kepada Lena. Mas Denny juga rupanya sangat ingin melihat wajahku sehingga dia bersemangat sekali untuk membelikan HP Android kepadaku. Seandainya belum menjadi istri Mas Heru, tentu saja aku dengan sangat ikhlas menerima cintanya dan menikah dengannya. Pastinya hidupku bisa sangat bahagia jika menjadi istrinya. Tiba-tiba sambungan telepon terputus. HP-nya sudah mati sendiri karena batunya sudah habis. Ku tatap HP dengan perasaan sedikit kesal. Rasanya belum puas hati ini bercanda gurau dengannya. Sosok lelaki bodoh yang memiliki hati sebaik malaikat dan suara merdu seperti artis ibu kota. Kapan Denny akan mengirimkan uang kepadamu? Selidik Mas Heru yang membuat aku terkejut dari lamunan.
Dia tiba-tiba masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu dahulu membuat aku tersentak. Aku belum menelponnya, Mas, kilahku berbohong. Cepatlah telepon dia jika kamu tidak mau diusir dari kontrakan, perintah Mas Heru seolah tanpa dosa. Besok malam ini dia lembur, kilahku ngasal sambil menyelimuti Lena. Seperti istrinya saja kamu, Dik, ucap Mas Heru dengan nada kesal. Aku hanya tersenyum getir mendengar kata-katanya. Semalaman aku tidak mampu untuk memejamkan mata. Bahkan dalam tidur yang sangat singkat, memimpikan Mas Denny datang, memberikan HP Android berwarna silver yang keren. Di dalam mimpi dia memiliki wajah yang buruk, bahkan tidak setampan Mas Heru. HP, aku sangat menginginkannya, namun apalah daya. Mas Heru menyuruhku untuk meminta duit, bukan HP. Ingin rasanya memaki saja Mas Heru, sosok suami yang tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Rasa benci ini mulai hadir menggerogoti hati dan pikiran, membuat aku semakin ingin pergi jauh, meninggalkan Mas Heru yang semakin tampak tidak berguna di depan mataku. Tapi harus pergi kemana dengan membawa kedua anak yang masih kecil-kecil? Mau pulang ke kampung pun rasanya sangat malu dan tidak punya ongkos. Sempat juga aku berpikir untuk menjadi TKW, namun takut disiksa. Suara getaran HP di kantong celana membuyarkan lamunanku. Perlahan meraih HP supaya tidak terjatuh di dalam air sabun. Kuhentikan sejenak kegiatan mencuci baju milik Bu Dewi. Kemudian tombol hidupku pencet. Tampak tertulis nama Mas Denny di sana. Jantung ini berdegup begitu kencang, terasa seperti mau loncat keluar dari tubuhku. Kutarik nafas panjang melalui hidung, lalu kuhembuskan secara perlahan-lahan. Kulakukan berulang kali untuk membuang perasaan grogi di hati. Setelah terasa tidak seberapa grogi lagi, segera membaca SMS dari Mas Denny yang mesra. Dik, mau HP merek apa? Aku sedang berada di counter nih. Hayalan sesaat kembali hadir di kalbuku. Bersama manisnya senyum Mas Denny menghiasi HP Android berwarna silver, pemberian dari Mas Denny yang dermawan dan romantis. Sayang, kok nggak dibalas sih? Mas kangen nih. Getar HP di tangan membuyarkan lamunanku. Sambil tersenyum sendiri, mirip pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa. Mas Denny sayang, kirimkan saja duitnya di rekening biasanya karena aku ingin beli HP di sini yang lebih murah. Terpaksa aku menulis SMS kepada Mas Denny. Walaupun telapak tangan serta jari tangan terasa berat untuk mengetik huruf demi huruf. Baiklah sayang, apapun yang kamu minta pasti aku berikan. Walaupun nyawaku sekalian akan hamba berikan. Sekali lagi hatiku terkena panah asmara yang penuh kata bujuk rayu dari Mas Denny. Terima kasih sayangku, balasku sambil tersenyum puas. Hari ini tidak perlu menyetrika ya, soalnya aku sudah pergi, mau belanja, ucap Bu Dewi dengan suara lembut yang tiba-tiba sudah berada di sampingku. Entah dia melihatku ketawa sendiri atau tidak. Baik Bu, ini tinggal menjemurnya saja, sahutku sambil tersenyum namun tersipu malu. Baiklah, Bu Dewi berkata sambil berlalu, meninggalkan aku yang sedang terbang di atas awan. Jiwa dan raga terasa ringan, melakukan segala urusan pekerjaan pun menjadi begitu cepat, laksana robot yang telah terisi baterainya. Sepanjang jalan aku bersenandung kecil setelah membaca SMS dari Mas Denny bahwa dia sudah mentransfer duit dengan jumlah yang lumayan banyak. Gimana Dik, Denny sudah transfer duit belum? Tadi yang punya kontrakan sudah nagih kepada aku, selidik Mas Heru begitu melihat aku memasuki kontrakan. Kayaknya sih sudah, coba tanyakan kepada Herman, sahutku ketus sambil tersenyum sinis kepadanya. Tanpa menjawab dia langsung bergegas keluar rumah menuju rumah Herman. Herman adalah teman Mas Heru yang berada dalam satu kompleks. Yes, kita bisa makan enak, Mas Heru berteriak kegirangan sambil menari, mengipaskan lembaran duit 50 ribuan, pemberian dari Denny. Tingkahnya seperti anak kecil yang membuatku dan anak-anak tertawa terbahak-bahak. Lega rasanya sudah membayar uang kontrakan, namun aku merasa sangat gelisah. Entah alasan apa yang harus aku katakan kepada Mas Denny.
Dia sudah mencintai, bahkan dia rela berkorban untukku. Perasaan bersalah menghantuiku. Ingin rasanya jujur kepadanya. Hati ini merasa tidak tega untuk menipu lelaki tajir dan sebaik dia. Bahkan, aku lebih merasa nyaman mengobrol dengannya, walau hanya melalui HP, ketimbang mengobrol dengan Mas Heru yang mirip anak kecil. HP-ku berbunyi, bahkan berkali-kali. Hati ini merasa ragu dan takut menjawab panggilan telepon darinya. Kutatap HP yang terus saja berdering dalam genggaman tangan. Perasaan bersalah kembali menjalar ke seluruh hati dan jiwa ini yang telah tega membohongi Mas Denny atas nama cinta. Kenapa tidak kau angkat? Mungkin dia mau nambah duit lagi. Mas Heru membentakku di depan pintu kamar. Hatiku gundah gulana bertanya. Dalam hatiku menangis, jiwaku meronta, hasratku terbelenggu. Oh Tuhan, tunjukkan jalan supaya aku terlepas dari belenggu dosa ini. Doaku dalam hati. Semalaman aku tidak mampu untuk memejamkan mata. Bahkan dalam tidurku yang sangat singkat, memimpikan Mas Denny datang, memberikan HP Android berwarna silver yang keren. Di dalam mimpi dia memiliki wajah yang buruk, bahkan tidak setampan Mas Heru. HP jadul ini terus saja berdering, tetapi aku tidak kuasa untuk mengangkatnya. Apa yang harus aku katakan pada Mas Denny yang baik hati? Mana mungkin diri ini sanggup mengatakan, "Dita, sayang, sudah beli HP belum?" SMS dari Mas Denny di sore hari yang membuat sesak nafasku. "Belum Mas, mungkin besok pagi," jawabku berbohong. Setelah itu aku mematikan ponsel dan meletakkannya di bawah bantal. Aku merasa sangat bersalah pada Mas Denny yang baik hati. Demi cintanya pada sosok Dita, dia rela mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit. Kulihat Mas Heru yang berbaring di sebelah putri sulungku. Mencoba berucap dengan tenang namun terasa sangat sulit. "Mas, tadi Mas Denny SMS kepadaku. Katanya, kapan beli HP-nya?" Ucapku kepada Mas Heru dengan nada sewot. "Dek, katakan saja jika uangmu hilang. Masa nyari alasan saja nggak bisa?" Ketus Mas Heru sambil menarik selimut dan menutupi wajahnya. Aneh sekali, emangnya siapa yang ngambek? Kok dia yang emosi? Sejuta kalimat kutukan terangkai dalam otakku, siap dilontarkan pada Mas Heru, tetapi lidah ini terasa keluh. Namun, di sisi lain ada secercah harapan indah untuk Mas Denny, dan dalam hati kecilku mulai memikirkan sosok pahlawan di ujung dunia sana. Besok akan aku ungkap semua tentang siapa Dita pada Mas Denny sebagai risikonya. Mas Denny akan meninggalkanku dan membenci diri ini. Biarlah dia membenci dan tidak mau berteman denganku lagi, daripada dia semakin terluka oleh permainan cinta yang diciptakan Mas Heru, sosok suami yang pemalas dan licik. Pagi ini cuaca sangat cerah dengan langkah kaki yang setengah berlari. Aku bergegas menuju ke rumah Bu Dewi. Hari ini aku kesiangan untuk yang pertama kalinya, sehingga perasaan takut pun bersarang di otak. "Maaf, Bu Dewi, hari ini aku kesiangan," ucapku setengah mengiba. "Tidak apa-apa, hari ini aku mau pergi ke rumah adikku yang ada di luar kota selama 1 bulan lebih, jadi Mbak Eni berhenti kerja untuk sementara waktu," terang Bu Dewi dengan suara lembut. "Baik Bu," jawabku singkat sambil tersenyum getir. "Ini buat jajan anak-anak Mbak Eni," Bu Dewi berkata sambil mengulurkan 2 lembar kertas merah yang disebut uang kepadaku. "Terima kasih banyak Bu," aku berkata sambil menjabat dan mencium tangannya. "Itu di dapur ada sisa lauk pauk dan nasi sarapan tadi pagi. Apa kamu mau membawanya?" Bu Dewi menawarkan kepadaku. "Tentu saja mau Bu," jawabku bersemangat sambil bergegas mendekati Bu Dewi. Beberapa bungkus hidangan yang kelihatannya sangat lezat dia berikan kepada aku. Begitulah sosok Bu Dewi yang kaya raya, baik hati dan dermawan. Dia sering memberi tetangga yang kurang mampu dengan ikhlas sehingga menjadi berkah untuknya. "Kok cepat pulangnya, Dik?" suamiku yang bodoh bertanya kepada aku saat melihatku masuk ke dalam rumah kontrakan. "Iya, Bu Dewi pergi keluar kota selama 1 bulan lebih," sahutku sambil meletakkan barang bawaan dari Bu Dewi di lantai. "Hore, hore, ada ayam goreng," putriku kegirangan saat membuka lauk pemberian dari Bu Dewi.
Bukan hanya putriku, suamiku juga gembira. Kami makan bersama di lantai karena kami tidak memiliki meja makan. Mas Heru makan dengan lahapnya. Dia tidak berpikir dari mana besok kita bisa mendapatkan uang setelah aku tidak bekerja di rumah Bu Dewi lagi. HP jadul kembali berbunyi. Assalamualaikum sayangku, sapa Mas Denny di ujung dunia sana. Waalaikumsalam, jawabku dengan suara yang kubuat lembut mungkin. Kok belum beli HP sayangku, Denny? Mas pingin ngeliat wajah cantik kekasihku yang jelita, bujuk rayu Mas Denny menjadikan hatiku terasa seperti diolesi madu. Belum Mas, maafkan aku Mas, uang pemberian darimu kemarin hilang. Sahutku berbohong sambil terisak-isak. Entah apa yang aku tangisi hingga air mata ini jatuh berderai. Aku betul-betul menangis. Hati terasa perih, sesak, dan sakit sekali membayangkan betapa akan terlukanya Mas Denny bila mengetahui jika Dita adalah palsu. Mas Denny mencoba menenangkan hatiku supaya tangis ini reda, namun semakin menjadi. Kebohongan demi kebohongan keluar dari mulutku yang dibarengi dengan suara isak tangis, sehingga menjadi sangat meyakinkan. Bagus Dik, lanjutkan. Mas Denny sangat lugu, dia percaya saja tentang kebohongan dariku, membuat aku merasa sangat malu untuk menjadi temannya lagi. Aku meletakkan HP di kamar untuk mengecasnya, kemudian aku kembali berbaring dan membenamkan wajah pada bantal. Berharap hari ini bisa terlalui dengan mudah dan pada hari esok semua orang sudah lupa, terutama Mas Denny. Hari-hari berlalu begitu lambat. Selesai memasak dan membersihkan rumah kontrakan yang kecil, aku pun bermain bersama anak-anak. Mas Heru masih tetap sama dengan sifat pemalasnya yang kelas akut. Sisa uang pemberian dari Mas Denny pun sudah ludes. Hanya tinggal tersisa 2 lembaran 100 ribuan saja pemberian dari Bu Dewi. Entah apa yang akan kami makan untuk bulan selanjutnya. Aku kembali mencoba untuk menawarkan tenaga di setiap rumah mewah di dekat kontrakan. Ikhtiar hanyalah sebuah ikhtiar, tiada yang mau mempekerjakan diriku. Setelah seharian keliling kompleks perumahan mewah, membuat badanku terasa letih dan aku pun kembali pulang ke rumah. Dengan keadaan yang sangat lapar. Bagaimana Dik, dapat kerjaannya? Selidik Mas Heru sambil menatap tajam ke arahku. Tidak Mas, sahutku dengan lesu. Terus kita mau makan apa? Terserah kamu Mas, sahutku tidak kalah tingginya. Loh, kok aku? Sebuah pertanyaan terbodoh yang pernah aku dengar dari mulut Mas Heru. Pikir sendiri, yang jadi suami aku atau kamu? Bentakku padanya, ingin rasanya menyiram wajah Mas Heru dengan air kopi panas. Tepat di depan mejanya agar dia menjadi tersadar dan bisa bersikap layaknya seperti seorang suami yang bertanggung jawab menafkahi anak dan istrinya. Tanpa menjawab pertanyaan dariku, Mas Heru masuk ke kamar. Setelah berjam-jam, dia bertapa dalam kamar, akhirnya membuka pintu dan keluar juga untuk mencari makanan di dapur. Betul-betul menyebalkan. Aku sangat lapar, celutuk Mas Heru sambil melotot ke arahku. Tidak ada nasi Mas, tadi cuma sedikit, habis dimakan aku dan anak-anak. Mas Heru tidak menjawab ucapanku. Keesokan harinya Mas Heru pulang dalam keadaan tubuh yang berbau alkohol. Kemeja kotak-kotak yang dia kenakan tampak sangat kotor. Dia menatapku dengan senyuman yang mengejek. Kemudian dia bergegas ke kamar. Aku yang merasa penasaran pun mengikutinya sampai kamar dan ternyata Mas Heru merebahkan diri di kasur, lalu matanya terpejam. Mas Heru bangun tidur setelah pukul 2 siang. Mas Heru merasa puas dan bahagia dengan jawaban dariku. Dia pun kembali tidur nyenyak tanpa beban tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Apa dosaku yang telah memiliki suami yang tidak berguna seperti ini? Entah kebohongan apa lagi yang akan aku ucapkan pada Mas Denny. Tak terasa air mata ini mengalir dari sudut netra cekungku. Aku berpikir untuk menyudahi sandiwara cinta yang menyesakkan ini. Tiada orang yang tahu dan mengerti selain diriku. Suara kicauan burung kenari di ranting cemara melengkapi pagi yang cerah. Pagi ini tidak ada beras untuk dimasak. Inilah alasan mengapa aku tidak mau bangun lebih awal. Suara dering HP sangat nyaring. Segera aku raih dan tekan tombol jawabnya. Rupanya panggilan dari Mas Denny. Sambil menjawab, ku cari Mas Heru di sekitar kontrakan.
Setelah yakin dia tidak ada, mulailah rencanaku membongkar siapa Dita kepada Mas Denny. Mas Denny, aku ingin jujur. Walau aku tahu ini akan menyakiti perasaanmu, ujarku dengan suara lembut. Kemudian aku minum segelas air hangat. Katakanlah sayang. Mas, sebenarnya namaku bukan Dita, tapi ini, ujarku. Sayang, biarpun namamu Poniem juga, aku tetap menyayangimu, tegas Mas Denny. Mas, aku bukanlah gadis tapi istri orang, imbuhku sambil terisak. Biarpun kamu istri orang, aku tetap mencintaimu sayang. Mas, aku istri orang, tegasku sekali lagi agak keras. Apa? Mas Denny dengan suara setengah berteriak di seberang sana. Sayang, aku tidak salah dengar kan? Imbuhnya dengan suara setengah berbisik. Tidak Mas. Sesaat Mas Denny diam membisu. Seolah-olah dia menunggu klarifikasi dariku. Aku pun berusaha sekuat hati untuk berterus terang pada Mas Denny tentang kebohongan yang diciptakan oleh Mas Heru, yang sudah menghancurkan hatiku dan Mas Denny. Mas, sebenarnya aku ialah Eni, istri dari Mas Heru. Semua ini ialah ide dari Mas Heru. Dia melakukan semua ini untuk mendapatkan uangmu. Uang yang kemarin katanya mau untuk beli HP. Itu buat bayar kontrakan dan selama ini setiap Mas kirim pulsa, itu dijual lagi buat beli beras. Terangku pada Mas Denny menjelaskan semuanya dengan air mata yang berlinang. Mengapa harus aku? Mas sudah merasa nyaman dan sayang denganmu, Dik, ujar Mas Denny, suaranya terdengar sangat parau. Iya Mas, rasa nyamanku padamu itu benar adanya, ujarku yang semakin tidak kuasa menahan air mata. Terus, mengapa sekarang adik katakan, selidik Mas Denny padaku. Karena aku tidak tega Mas Denny dibohongi terus oleh kami, kilahku. Aku mencoba untuk mencari alasan yang tepat. Apakah kamu mencintaiku atau kamu tidak punya perasaan sedikit pun untukku? Tanya dari Mas Denny yang sulit untuk aku jawab. Ada Mas. Kita lari saja yuk, ajaknya, membuatku terkejut. Maafkan aku Mas, sahutku dengan suara lembut sambil terisak-isak. Kenapa sayang? Apakah kamu sangat mencintai Heru? Selidik Mas Denny yang membuat hati ini semakin bimbang. Aku tidak bisa meninggalkan kedua putriku, sahutku lirih, nyaris tak terdengar. Kita bawa saja kedua putrimu, Mas akan menyayanginya sepenuh hati, rayu Mas Denny dengan suara lembut. Rayu demi rayu Mas Denny lontarkan, membuat hati ini hampir berubah tujuan. Begitu juga dengan diriku, pengertian demi pengertian aku ucapkan, supaya Mas Denny memahami dan memaafkan kesalahan kami. Namun sepertinya tidak semudah itu. Dan atas ide dari Mas Denny agar aku tidak memberitahu pada Mas Heru, jika sebenarnya Mas Denny sudah tahu sandiwara kepalsuan cinta ini. Arti kata lain, biarkan saja tetap menjadi rahasia dan kami pun masih bisa bercanda mesra melalui HP. Hari demi hari selanjutnya masih sama. Aku dan Mas Denny tetap bercanda mesra melalui HP jadul. Bahkan aku bicara tepat di depan Mas Heru. Suamiku yang bodoh itu sama sekali tidak punya rasa curiga, walau sedikit pun. Baginya, bisa dapat pulsa gratis itu sudah cukup.